Ya, saya mau mengingatkan kepada kita dengan sungguh-sungguh agar kita dengan serius hari-hari ini untuk memberikan hidup kita berlindung kepada Tuhan satu-satunya yang bisa menolong, menyelamatkan kita dari segala keadaan kita. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat kitab Wahyu pasal yang ke-13. Minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama dari ayat yang pertama mengenai kepala 7 yang berbicara menentang Yesus sebagai kepala satu-satunya. Bertanduk 10. Kalau sudah menolak Yesus, maka ia menolak hukum Tuhan. Menolak ke-10 hukum Tuhan. Nanti kita akan ke depan ini ya, kalau memungkinkan kita masih belajar secara detail. Tapi kita lanjutkan dulu ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Silakan dibacakan Pak. Wahyu 13 ayat 2. yang kedua ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Penampilan antikristus ini Bapak Ibu adalah kombinasi dari 4 binatang buas yang dengan tentu memiliki keistimewaan masing-masing. Yang pertama serupa dengan macan tutul. Yang kedua kakinya seperti kaki beruang. Yang ketiga mulutnya seperti mulut singa. Dan yang keempat naga yang memberikan kekuatan dan kuasanya. Saudara, ini semua adalah menggambarkan kekuatan antikristus. Si binatang itu yang menentang ketuhanan yang menciptakan langit dan bumi, laut beserta dengan isinya ini. Menentang yang maha kuasa. Itulah antikristus. Mungkin mulut kita tidak menentang, tapi sikap dan perbuatan kita menentang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut beserta isinya. Saudara, kita akan belajar pelan-pelan dalam minggu-minggu ke depan. Terus kita akan belajar Wahyu pasal 13 ini. Dan tentang binatang-binatang ini. Dan khusus untuk hari ini kita akan melihat macan tutul ini. Sebenarnya macan tutul ini tidak terlalu besar saudara. Kira-kira panjangnya 92 hingga 190 cm. Beratnya saudara sekitar 21 sampai ke 75 kg. Tidak terlalu menakutkan. Bahkan kalau kita lihat besarnya anjing yang dipelihara pun kadang bisa lebih besar dari sini. Ciri-ciri khas macan tutul yang menjadi kebanggaannya
Yang pertama adalah belangnya. Yang kedua kecepatannya. Ini semua bicara tentang antikris. Yang ketiga dia aktif berburu pada malam hari. Dan yang keempat dia menghabiskan waktunya berada di atas pohon. Tentu saudara, dia memiliki kiat-kiat tertentu di dalam mendapatkan buruannya. Saya ajak kita melihat bagian yang pertama dari macan tutul ini. Yang hari ini saya akan berbicara kepada kita tentang keubahan hidup. Hidup ini harus berubah. Kalau tidak berubah, itu pasti akan binasa. Sekali lagi saya katakan hidup ini harus berubah. Supaya kita jangan binasa. Setan tidak suka saudara selamat. Setan hanya menyukai satu hal, agar manusia binasa. Supaya kita jangan binasa masuk dalam rencana setan. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Itu makanya kalau saudara nyanyikan pujian itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus berubah. Harus berubah. Kalau tidak berubah binasa Bapak Ibu. Yeremia 13 ayat 23. Yeremia 13 ayat 23. Perhatikan baik-baik supaya Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Silakan Pak dibacakan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Terus? Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Ada 3 hal saudaraku yang kita perhatikan di ayat ini. Perhatikan baik-baik ya. Ada 3 hal yang kita perhatikan melalui ayat ini. Yaitu orang Ethiopia. Yang kedua macan tutul. Dan yang ketiga orang yang membiasakan dirinya berbuat jahat. Ya, ini memiliki semua karakter yang sama. Tidak bisa berubah. Ya, sekali lagi orang Ethiopia tidak bisa berubah. Tidak bisa merubah kulitnya. Macan tutul tidak bisa mengubah belangnya. Dan orang yang berbuat jahat tidak bisa berubah untuk berbuat baik. Mari kita perhatikan baik-baik. Orang Ethiopia. Ini menunjuk kepada bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan. Ini menunjuk kepada bangsa kafir yang belum mengalami penebusan Tuhan. Ini menunjuk kepada bangsa kafir yang di luar daripada pilihan Tuhan.
atau lebih saya dekatkan kepada kita, juga menuju kepada orang Kristen, tapi tidak pernah berubah. Jadi bukan hanya kafir yang belum mengalami penebusan, bukan hanya kafir, umat yang belum masuk dalam golongan pilihan Tuhan, tapi juga masuk dalam golongan Kristen, tapi tidak berubah. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, arti orang Ethiopia tidak bisa mengubah warna kulitnya. Ini mengandung arti kehidupan yang tidak bisa berubah. Songoni namai. Menunjuk kepada kehidupan orang yang tidak bisa lagi berubah. Sama seperti Firaun. Sudah kena tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, bahkan tulah 10 pun tidak berubah. Tahu saudara, anak sulungnya mati semua. Orang Israel keluar dari perbudakan, masih dikejar. Tidak ada perubahan. Itulah gambaran Ethiopia yang tidak bisa merubah warna kulitnya. Gambaran kehidupan yang tidak bisa berubah. Kristen yang tidak bisa berubah. Ngasongoni namai. Saudaraku, kalau kita mempertahankan kehidupan yang tidak berubah, kita datang ke gereja tapi tidak berubah, sampai pada tingkat sudah ikut pelayanan tapi tidak berubah, pasti akan binasa. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah kesempatan untuk kita berubah. Mengapa? Supaya kita bisa diselamatkan. Yesus, ia pernah menangis melihat keberadaan orang Yerusalem. Ia pernah berkata begini, Yerusalem, Yerusalem, berulang-ulang aku mengumpulkan kamu seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya dengan kepak sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Berulang-ulang Tuhan kasih kita waktu. Berulang-ulang Tuhan kasih kita kesempatan untuk berubah. Tapi kita yang tidak mau berubah. Jangan harap Tuhan yang berubah. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah. Saya dan saudara harus berubah. Supaya apa kita berubah, Bapak Ibu? Supaya kita bisa diselamatkan. Karena hanya dengan berubah, kita akan diselamatkan. Kalau kita tidak berubah, kita tidak akan mungkin bisa diselamatkan.
tidak bisa merubah warna kulit. Orang Ethiopia ini menunjuk kepada gambaran antikristus. Mengapa saya katakan begitu? Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 18. Ayat yang sudah sangat hafal. Tapi perlu ditekankan berulang-ulang. Agar kita berubah dari sini Bapak Ibu. Ayat 18 Pak. Demikian firman Tuhan. Iya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Terus. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Terus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Terus. 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Perhatikan itu. Orang Kristen yang sampai kalau diukur dari sudut waktu, seharusnya sudah jadi pengajar. Tapi ini orang Kristen yang tidak pernah sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh sampai tercipta, terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Gak pernah ada perubahan. Inilah yang dimaksud antikristus. Sebab banyak orang menanti figur antikristus. Coba dulu sekali lagi Bapak Ibu, perhatikan ayat 18. Ayat 18. Ya. Anak-anakku, Ya. waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, Ya. seorang antikristus. Seorang antikristus akan datang. Seorang. Itu pemimpinnya. Lanjut Pak. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sudah lama antikristus bekerja. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Banyak sekali antikristus. Tapi yang satu ini belum datang. Dia masih ada di balik layar. Ibarat binatang yang keluar dari dalam laut masih belum keluar. Dia masih tersembunyi. Binatang yang keluar dari dalam bumi belum keluar, masih tersembunyi. Masih ada di balik layar. Belum kelihatan. Tapi yang banyak ini saudara, roh-roh antikristus sudah banyak. Siapa mereka? Termasuk orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Menjadi lawan bagi pertumbuhan gereja. Menjadi musuh dalam pertumbuhan gereja. Itulah mereka antikristus yang ada dalam gereja tapi tidak mengalami perubahan. Mabuk tetap mabuk, judi tetap judi, mengucapkan saksi dusta tetap berdusta, mengeluarkan kata-kata kotor terus seperti itu, jahat pikiran dan hatinya tetap seperti itu, dan belum terjadi perubahan sampai hingga Kristus datang, orang ini binasa. Walaupun Kristen. Makanya saya sebut sering, Kristen itu bukan sekedar agama. Makanya sering saya bilang, jangan hanya menjadi orang yang beragama. Jadilah orang yang bertuhan. Haleluya. Jadi orang yang bertuhan. Orang yang bertuhan itu hidupnya berubah. Menjadi seperti yang diinginkan Tuhan. Saya jadi teringat Bapak Ibu tentang firman Tuhan. Dalam Wahyu 22 ayat 10 dan 11. Mari perhatikan baik-baik. Hari ini kita harus berubah.
Silakan Pak dibaca Pak. Demikian firman Wahyu Tuhan 22 ayat 10 ya. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Haleluya terus. Sebab waktunya sudah dekat. Apa ciri-ciri waktu sudah dekat? Apa tanda-tanda waktu sudah dekat? Ayat 11. Ayat 11. Ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Sampai di situ. Itu ciri-cirinya. Waktu sudah dekat. Ciri-cirinya yang jahat makin jahat. Yang cemar makin cemar. Yang gemar dosa terus gemar dosa. Dan terus akan berkembang. Sampai akhir zaman, walau Kristen tidak terjadi perubahan. Walau sudah melayani tidak terjadi perubahan. Yang berontak tetap berontak. Yang memiliki sikap pikiran-pikiran negatif tetap saja tidak mengalami perubahan. Saudara, dulu diberitakan COVID-19. Kalau yang sakit COVID-19, dia memegang satu benda. Lalu orang sehat memegang benda yang sama itu. Yang sudah dipegang yang sakit COVID. Maka kita ditunjukkan videonya. Itu langsung masuk virus itu. Itu saudaraku. Siapa? Dari mana saya tahu itu? Pada waktu saya mengikuti rapat di kantor bupati. Itu langsung Kadis Kesehatan memberitakan itu. Terbukti sekarang. Omong kosong. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah kita. Karena ini juga info yang mereka terima. Tapi saya katakan ini jahat. Saudara harus lawan iblis. Saudara harus perangi iblis. Musuh kita bukan manusia. Bayangkan betapa jahatnya iblis itu. Mengerikan sekali. Sampai orang mati COVID. Saudara, itu dihempang oleh masyarakat. Karena berita yang menakutkan itu. Sekarang saya mau tanya. Adakah orang yang takut sekarang orang kena COVID mati? Adakah orang yang menolak? Tidak ada. Kebohongan telah disebar oleh setan. Dusta telah disebar oleh setan. Dan ini saya katakan kejahatan tingkat tinggi. Siapa yang melakukannya? Iblis si pembunuh itu. Karena Alkitab berkata bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia. Sejak semula. Saudara harus lawan iblis itu. Jangan mau dibunuh oleh iblis. Saudara harus perangi iblis. Saudara harus lawan iblis. Karena iblis itu adalah pembunuh. Maka saudara harus lawan dia. Saudara harus perangi dia. Sebab Yesus memberikan kuasa, pergilah. Sembuhkan orang sakit. Tahirkan orang kusta. Bangkitkan orang mati. Usir setan-setan. Katakan amin. Amin. Lawan setan. Jangan dilawan manusia. Manusia tidak pernah disuruh Tuhan kita melawan manusia. Karena manusia diciptakan Tuhan segambar dengan dia. Tapi banyak yang dipakai oleh iblis. Iblis itu yang harus diperangi. Iblis itu yang harus kita kalahkan. COVID-19 bisa bertahan katanya 9 jam di udara. Ngeri sekali.
Ternyata saudaraku, berita-berita ini semua adalah berita-berita yang menyebar ketakutan. Dengar, di akhir zaman kata Alkitab, banyak kejadian-kejadian menyebabkan ketakutan. Akhirnya banyak orang mati karena apa? Jangan takut. Dalam menghadapi berita apapun jangan takut. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan kematian. Haleluya. Kita harus perangi dalam doa. Lawan iblis itu, saudara. Jangan biarkan iblis merajalela, menyebar ketakutan, sehingga banyak manusia takut. Kuasai ketakutanmu. Lawan iblis. Makanya saudaraku, kalau saudara makin takut, iblis makin ketawa. Iblis makin ketawa. Karena memang itu yang ia tabur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kejahatan ini sedang bekerja saat ini. Ini bukan rahasia umum. Banyak rumah sakit meng-COVID-kan orang yang tidak sakit COVID. Saudara lihat berita di mana-mana. Saya katakan ini jahat. Yang jahat makin jahat. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Coba sekali lagi. Ayat 10 itu. Ayat sekali 10. Lagi. Ya. Lalu ia berkata kepadaku. Ya. Jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Terus. Sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Apa ciri-ciri waktunya sudah dekat? Apa tanda-tanda waktunya sudah dekat? Ayat 11. Ayat 11. Ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Terus. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Manusia makin jahat. Apa enggak ngeri Bapak Ibu? Yang kita lihat di dalam video-video, orangnya ada, buktinya ada di gambar, di apa itu? Kita lihat peti mati tapi tanpa mayat dikubur. Apa enggak jahat? Saudara mau cari lagi di mana tentang kejahatan itu? Jahat naijol mayate. Saya mau bilang, kalau saudara tidak mau lawan iblis, maka saudara akan menjadi korban iblis. Siapa yang mau mati di sini dengan percuma oleh iblis? Lawan iblis itu. Berdoa. Lawan iblis itu. Perangi dia. Biar jangan menguasai pikiran manusia ini. Sehingga manusia menjadi jahat. Iblis harus saudara bisa taklukkan. Saudara bisa kalahkan. Harus, karena kuasa telah diberikan kepada orang-orang percaya. Ini iblis ini ngeri nih, jahat sekali. Ya, masa dikubur? Ya ada alasan-alasan biasalah. Yang namanya juga alasan. Dulu saya ingat anak kecil tidak pernah diajarkan bapaknya bohong, tapi tahu bohong. Anak kecil belum SD, nyampe di sekolah minggu. Madamu ma idailen bapakna, omakna hepeng 2. Neonda jajanmu. Neon apa? Persembahanmu. Nyampe di sekolah minggu, ibereng, wah, maku sada. Ai dokon tu Tuhan. Tuhan, hepengmu na magoda, anggo hepengku niondo. Tuhan, uangmu yang hilang. Kalau uangku ini.
Siapa yang ngajari dia itu? Nggak ada. Nggak perlu diajari orang berbohong. Dosa kebohongan sudah masuk. Itu warisan dari Adam dan Hawa. Makanya kita harus berubah. Setelah mengenal Tuhan, saat ini saudaraku sepertinya nyawa manusia dipermain-mainkan. Demi keuntungan manusia. Bagi sebagian orang sih ya, ekonomi tidak dapat berjalan dengan normal. Saya katakan ini adalah cara antikris. Antikristus itu iblis ya. Cara antikris untuk memiskinkan manusia. Saat ini sekolah belum bisa aktif. Saya katakan ini cara iblis membodohi manusia. Untuk apa Bapak? Untuk apa semuanya itu? Supaya manusia bisa supaya bangsa-bangsa bisa dikuasai. Memang itulah iblis, itulah antikristus. Kalau tidak bodoh, bagaimana ia bisa kuasai? Kalau tidak goncang ekonominya, bagaimana ia bisa kuasai? Maka saya katakan, keluar dari kungkungan setan, dari tekanan iblis, lawan iblis. Di dalam nama di dalam nama Yesus, iblis ditaklukkan. Katakan amin. Ya, ibadah tutup buka. Supaya apa? Supaya manusia jangan ketemu Tuhan. Jangan mengalami kuasa Tuhan. Ya kan? Pak Pendeta, dang songoni ijabu peboido beribadah. Atau untuk apanya gereja ini? Dari sejak dulu Tuhan buat bait Allah. Itulah yang sekarang ini direncanakan mau dibangun lagi. Dari sejak dulu ada kemah suci tabernakel. Kalau tidak ada itu untuk apa itu? Untuk orang beribadah kepada Tuhan. Untuk manusia ketemu dengan Tuhannya. Untuk manusia beroleh kekuatan dari Tuhan. Ya. Mengapa ibadah ditutup? Ini semua saya bicara iblis ya Bapak Ibu. Tidak bicara manusia. Karena saya terlalu yakin ini semua adalah pekerjaan iblis di zaman akhir ini. Kita tidak boleh benci pemerintah kita. Kita harus mendoakan pemerintah kita diberi hikmat, akal budi. Agar mereka dapat membawa bangsa ini, setiap wilayahnya, daerahnya, kotanya keluar dari krisis yang sedang dialami saat ini. Tapi saya bicara pekerjaan iblis yang bekerja luar biasa saat ini. Mengapa iblis berusaha menutup ibadah? Karena iblis tahu ibadah itu mengandung janji. Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iblis tahu, wah nanti janji Tuhan. Makanya dia hambat ibadah. Yang kedua, kenapa ibadah ditutup saudaraku oleh iblis? Supaya umat jangan dengar firman Tuhan. Karena iblis tahu firman itu mengandung janji. Roma 9 ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji. Ya. Yang ketiga, iblis tahu firman itu akan melahirkan iman. Iman itu imun tubuh yang paling kuat. Jadi iblis tahan ibadah. Jangan dengar firman. Karena firman itu melahirkan iman. Dikatakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang keempat, iblis tahu bahwa kalau umat Kristen beribadah, mereka akan diberkati oleh Tuhan.
makanya dihalangi. Keluaran 23 ayat 25. Kalau ini kita baca nih. Silakan dibaca. Keluaran 23 ayat 25. Catat baik-baik ini. Catat baik-baik. Jangan tinggalkan ibadahmu. Ya, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Terus. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Terus. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Mengapa iblis jauhkan manusia dari ibadah? Supaya saudara jangan diberkati. Supaya saudara menjadi sakit. Ya. Makanya Bapak mulai janji sama Tuhan ya. Supaya bisa kita sehat, kata Alkitab, kamu harus beribadah kepada Tuhan alam. Ya. Harus jadi setan itu licik. Wah, gak betar pasu-pasu manon jol maun. Ya kan? Maka iblis itu berjuang. Kalau boleh jangan ibadah. Ini semua adalah bentuk kejahatan iblis, saudara. Ya. Bentuk kejahatan daripada iblis. Ya. Ada apa lagi berkatnya Pak kalau ibadah? Kalau ibadah, ia akan memberkati roti makananmu. Ia akan memberkati air minumanmu. Ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Apalagi berkat ibadah. Ayat 26. Ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Terus. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ada orang-orang yang keguguran. Mengandung gugur. Mengandung gugur. Mengandung gugur. Saya mau katakan, firman Tuhan menganjurkan kepada kita, mari kita beribadah. Dengan beribadah Tuhan akan menjauhkan ini semua daripada kita. Haleluya. Tuhan kasih kita cara-cara bagaimana kita bisa diberkati, roti makanan kita, air minuman kita jauh dari penyakit dan bebas dari keguguran. Ibadah itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Coba ayat 27 Pak. Ayat 27. Ayat 27. Ya. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Terus. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari. Haleluya. Kita harus beriman akan firman ini. Kalau kita menjaga ibadah kita, maka roh antikris segala pergerakannya akan lari daripadamu. Haleluya. Roh kematian, roh maut akan lari daripadamu. Katakan amin, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi apa tujuan iblis menghalangi ibadah supaya umat Tuhan jangan masuk ke tanah Kanaan? Jangan masuk ke tanah Kanaan. Jangan mendapatkan susu dan madu. Ingat pada waktu Firaun menghalangi umat Tuhan untuk pergi beribadah. Sadari tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Sadari, bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Berdoa jangan biasa-biasa. Ibadah jangan biasa-biasa. Sadar, waspada. Setan sedang menjajah hidup manusia. Setan sedang memperbudak hidup manusia. Setan menjauhkan kita dari ibadah kepada Tuhan. Setan menyebabkan kemiskinan, kelaparan, kesusahan. Itu semua pekerjaan iblis. Ya, apa yang harus kita lakukan? Doa. Doakan pemerintah kita agar mereka bisa mengelola negara ini, kota, kabupaten, provinsi yang dipercayakan Tuhan kepada mereka dengan baik, ke arah yang lebih baik, dan segera kita keluar dari krisis yang sedang terjadi akibat wabah COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu kita kembali. Ini semua
adalah bicara tentang kejahatan yang baru saya sampaikan. Ya, jahat. Jadi kita harus berubah. Jangan jahat. Orang Ethiopia yang tidak bisa mengubah warna kulitnya menunjuk kepada bangsa kafir yang akan dikuasai antikris, gambaran dari kehidupan yang tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Harus berubah. Ya, jangan sampai kita nggak bisa berubah dari manusia daging. Jangan hawa nafsu yang menguasai kita. Tapi biarlah kita berubah ke arah menjadi seperti Kristus. Seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita lanjutkan. Kita perhatikan macan tutul. Macan tutul tadi kebanggaannya adalah belangnya. Ada pada belangnya. Dikatakan tadi, dapatkah macan tutul mengubah belangnya? Ini menunjuk pada kehidupan yang tidak mau dan tidak bisa berubah. Tetap menjadi manusia daging. Tetap dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga benar-benar menjadi binatang buas yang digambarkan macan tutul. Artinya Bapak Ibu sampai mati tetap menjadi manusia daging. Tidak bisa masuk surga. Dengar, Bapak Ibu yang mempertahankan terus hidup dalam sifat daging, tabiat daging dikuasai hawa nafsu daging, tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Mari silakan diperhatikan dengan disimak bagus-bagus Bapak Ibu. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah itu manusia daging. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lanjut. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Terus 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Terus 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, kita semua akan diubah menjadi manusia roh. Nah, manusia daging yang tidak berubah ini akan binasa. Tidak ada tempatnya dalam kerajaan surga. Saudaraku, jangan pertahankan tabiat daging, sifat daging, nafsu daging, kebiasaan daging, keinginan daging, tabiat-tabiat daging. Kita harus keluar dari semua tabiat ini. Karena daging ini tidak punya tempat di dalam kerajaan sorga. Makanya kita orang Kristen itu yakin di sorga tidak ada perkawinan. Di sorga tidak ada kawin dan mengawinkan. Mengapa? Itu ajaran Tuhan Yesus. Karena di sorga itu tidak ada daging. Yang bisa kawin itu daging. Setelah daging ini dikuburkan, yang bangkit itu adalah roh. Jadi yang ada di sorga itu manusia roh, bukan manusia daging. Di dunia ininya ada manusia daging. Haleluya. Haleluya.
Di sorga itu sudah manusia roh. Masa roh itu saudaraku seperti angin itu. Nggak ada bentuknya. Masa angin bisa kawin sih? Kita diubah. Bukan lagi manusia daging. Daging ini yang harus kita matikan. Itu makanya kalau puasa itu menahan daging. Ini belum selesai jam puasa. Dan mula kita amaliau. Ini nggak menguasai daging namanya. Kalau niat mau puasa, kuasai daging. Rasa lapar ada. Tapi lawan, namanya juga perang dengan daging. Apalagi, kalau kita lagi puasa, orang lagi makan, jangan marah. Jangan berkelahi dengan dia. Karena kita sedang menguasai daging. Amarah itu kan daging. Mau berkelahi itu kan daging. Itu namanya bukan mengalahkan daging. Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya puasa kita ke depan, ya normalkanlah. Kita perjuangkan. Makanya kita nggak mengalami kemenangan. Yang kita puaskan daging kita bukan Tuhan. Yang kita kenyangkan daging kita bukan Tuhan. Yang kita menangkan daging kita bukan roh. Nah ini Bapak Ibu. Ya, jadi puasa itu adalah mematikan tabiat-tabiat daging. Ya termasuk menahan diri terhadap makanan. Termasuk menahan diri terhadap amarah. Termasuk menahan diri terhadap sikap-sikap yang tidak baik. Itu tahan, kekang dia. Supaya jangan dagingnya yang bangkit dan hidup. Tapi manusia roh kita yang harus hidup. Katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, mati dan hidup tidak terlalu penting. Gak usah takut mati. Ya. Pak, tapi kalau aku mati masalahnya gitu loh. Bagaimana istriku, bagaimana anak-anakku. Kalau Tuhan izinkan kau mati berarti Tuhan sudah atur itu. Haleluya. Amin ya kuat. Sebab rata-rata manusia ini takut mati. Karena tidak siap menghadap Tuhan. Intinya belum bertobat. Sotung paju pengawanon do Tuhan ini dan bertobat do peau. Itu berarti karena belum siap bertobat. Yang sebenarnya kata Paulus, kalau ditanya sama saya, aku lebih suka cepat-cepat pergi. Karena aku mau jumpa dengan Tuhanku. Tapi mengingat karena kamu perlu aku ada di dunia ini. Untuk kamu supaya aku memberitakan Injil kepada kamu. Nah kalau kita beda. Jangan mati aku dulu sekarang. Tuhan, penting aku ada di dunia ini. Untuk memuaskan dagingku ini dalam dosa. Nah beda dengan Paulus. Menurut saya sih kalau masih hidup dalam daging. Lebih baik saudaraku cepat bertobat. Cepat-cepat pergi. Udah selesai. Supaya kita ke sorga. Daripada nanti pas berbuat dosa mati. Masuk neraka. Ya kan? Paulus punya tujuan untuk hidup. Beda dengan sebagian orang yang pingin hidup. Tidak punya tujuan untuk memuliakan Kristus. Di dalam kehidupannya. Yang menjadi urusan kita bukan hidup dan mati. Yang menjadi urusan kita adalah berubah. Mati dan hidup itu urusan Tuhan. Haleluya. Itu bukan urusan kita. Mau saudara aku tidak mau mati. Saudara jaga. Mati juga pada waktunya. Ya.
Tapi ada orang saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Begitu tidak peduli apapun. Tapi kalau Tuhan bilang tidak mati, tidak akan mati. Karena yang menentukan hidup dan mati adalah Tuhan. Saudara percaya itu? Nah, apa bagian kita? Bagian kita adalah berubah. Jika Yesus datang kedua kali pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir, maka yang mati dalam Yesus diubah sekejap. Dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Menjadi seperti Yesus. Yang kedua, yang hidup sampai Yesus datang kedua kali. Ini masih hidup. Misalnya Yesus datang, kita masih hidup. Nah, kita diubahkan. Kita diubah. Yang hidup tidak bisa mendahului yang sudah mati. Bangkit dulu yang mati, baru mereka diubah. Yang hidup diubah, sama-sama menyongsong Kristus di awan-awan. Itulah yang nyanyian kita itu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang itu indah itu saudara. Ya, saudara mimpikan itu? Saudara nggak perlu nanti naik pesawat, saudara terangkat sendiri. Oh, itu adalah sesuatu kehidupan yang tidak pernah ada taranya. Itulah nikmatnya hidup, terangkat saudara. Menyongsong Kristus di awan-awan. Itulah pertemuan di udara. Jam kita tidak salah kan? Pas kan? Soalnya nanti khotbah terus nanti kepanjangan. Haleluya. Nah, bagaimana caranya kita mengalami proses perubahan hidup? Keubahan hidup. Saudara mau berubah? Yang mau berubah coba angkat tangannya. Mau berubah? Amin. Yang pertama, supaya kita bisa berubah, yang pertama adalah melalui air dan roh. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Bicara tentang kemah suci tabernakel, ini ada pada halaman kemah suci tabernakel. Coba kita lihat Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 5. Mari perhatikan dengan baik. Yohanes 3 ayat 5, silakan Pak. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya orang yang mengalami perubahan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Supaya kita bisa mengalami perubahan, maka kita harus lahir dari air, baptisan air. Lahir dari roh, baptisan Roh Kudus. Saudara, apabila bangsa Israel sebagai bangsa pilihan itu dan bangsa kafir yang tidak dipilih itu sama-sama tidak masuk dalam kelahiran baru, sama-sama tidak mengalami perubahan, sama-sama hidup dalam manusia lama, manusia daging, menolak baptisan air dan baptisan Roh Kudus, maka orang ini tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena kalau hanya daging saja, tidak ada tempatnya dalam kerajaan sorga. Ada dua baptisan yang akan kita terima menuju lahir baru. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus.
baptisan air ini Bapak Ibu luar biasa. Jangan anggap enteng. Baptisan air adalah kunci dilahirkan baru masuk dalam kerajaan sorga. Mari saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa ini awal orang diterima dalam kerajaan sorga. Matius 3 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Matius Tuhan. 3 ayat 15 sampai 17. Silakan. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Ya. biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ingat ya, baptisan adalah kehendak Allah. Ayat 16. 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Ya, dilahirkan dari air, dilahirkan dari Roh Kudus. Ya, perhatikan ya. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak bisa masuk surga. Pastikan keluarga kita harus sudah mengalami ini. Pastikan saudara-saudara kita harus sudah mengalami ini. Pastikan orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita, gunakan kesempatan yang masih ada. Jangkau mereka, pastikan mereka sudah dilahirkan dari air dan sudah dilahirkan dari Roh Kudus supaya diterima dalam kerajaan surga. Perhatikan, kita lihat, silakan diulang Pak. Ayat 16. Ayat 16. Sesudah dibaptis, ya, Yesus segera keluar dari air. Karena dia masuk dalam air terus. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Nah perhatikan, pada waktu ini ya, pada waktu Yesus masuk ke dalam air dibaptis oleh Yohanes, perhatikan ya. Lalu dia keluar dari air, artinya sudah dibaptis. Langit terbuka. Artinya apa? Itu bicara tentang sorga terbuka. Artinya apa? Kita mulai masuk, diterima dalam kerajaan sorga. Ini Alkitab real saudara. Dialami oleh Yesus. Dan Alkitab menceritakan bagaimana supaya seseorang masuk dalam kerajaan sorga. Bagi yang belum dibaptis air, jangan tunda waktunya. Berikan diri dibaptis dengan air. Alami perubahan dari manusia daging menjadi manusia roh. Orang Ethiopia tidak bisa berubah. Tidak bisa merubah warna kulitnya. Menunjuk kepada manusia yang tidak bisa berubah. Tapi kalau ingin berubah, berikan diri, lahir baru. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, diterima baptisan air, diterima, langit terbuka, diterima. Loh Pak, itu kan langit yang terbuka. Nanti kita buktikan. Ini bukan sekedar langit. Ini yang terbuka adalah sorga. Nanti kita buktikan. Ya. Baptisan yang kedua, lihat ya, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Inilah baptisan Roh Kudus. Kita harus terima ini. Disinilah kita lahir baru. Bagi saudara-saudaraku yang masih belum dibaptis oleh Roh Kudus, terima Roh Kudus. Haus, kejar Roh Kudus sampai kita mengalami baptisan Roh Kudus. Ya itu ya, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Yang kedua, kita lihat ayat 17. Ayat 17. Setelah langit terbuka, apa yang terjadi? Silakan Pak. Ayat 17. Ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga ya, yang mengatakan. Jelas ya. Terdengarlah
suara dari sorga. Berarti langit yang terbuka tadi apa? Sorga. Ya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, lanjut. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi diterima, artinya apa? Diterima. Artinya apa? Katakan diterima. Diterima, sorga menerima. Siapa yang diterima oleh sorga? Yang sudah mengalami kelahiran baru dari air dan roh. Ya, jelas ya? Ayo jangkau keluarga kita. Jangkau saudara-saudara kita. Jangkau orang-orang yang kita kasihi. Jangkau orang-orang yang kita sayang. Sebelum tiba hari kedatangan Tuhan, menangkan mereka. Karena untuk masuk surga harus lahir dari air dan roh. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak, Yesus kok dibaptis? Ya, Yesus kok dibaptis? Katanya datang dari sorga. Katanya Tuhan. Tapi kenapa dibaptis? Satu, karena baptisan adalah kehendak Allah. Yang kedua, Yesus mau jadi teladan, memberikan contoh. Memberikan satu model kehidupan. Harus taat pada kehendak Allah. Haleluya. Sehingga kita, iya ya, Yesus saja gak berdosa. Tapi dia mentaati kehendak Allah. Ayo kita juga mentaati kehendak Allah. Berikan diri dibaptis air dan Roh Kudus. Ya, mungkin sudah dibaptis dengan air, belum dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, dua-duanya ini harus. Yang ketiga, mengapa Yesus dibaptis? Karena Yesus yang dibaptis itu bukan dalam tubuh Tuhan, tapi dia dalam tubuh daging. Ya, daging itu harus dibaptis. Daging itu harus dibaptis supaya dia dilahirkan baru. Nah, tapi Pak, Yesus kan Tuhan. Nah, makanya kita harus mengerti. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjelma jadi manusia. Nah, di ayat yang lain mengatakan ia mengosongkan diri dari keilahian. Ia mengosongkan diri dari kealahan. Ia turun ke dalam dunia menjadi manusia daging. Ya, kealahannya ia tanggalkan. Jadi jelas bahwa yang dibaptis itu adalah manusia dagingnya. Bukan ketuhanannya. Ya, supaya bisa dibedakan. Haleluya. Katakan amin. Yesus 100% Tuhan. Yesus 100% manusia. Nah, kenapa dia manusia 100%? Karena dia ada dalam tubuh daging. Keilahiannya ditanggalkan. Kenapa dia 100% manusia? Karena dia telah turun, menjelma jadi manusia. Kalau istilah Alkitab dikatakan, maka dia Roh Kudus turun dalam Maria dan lahirlah ia mengandung. Siapa yang mengerjakannya? Roh Kudus. Ya. Saudara harus belajar dulu lah panjang-panjang mengenai itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, Yesus dalam tubuh daging
melakukan kehendak Bapa. Yesus dalam tubuh daging taat dengar-dengaran untuk menebus dosa, menanggung dosa manusia. Ia menjadi teladan bagi kita. Ya, coba lihat Roma 6 ayat 2. Roma 6 ayat 2. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi pada waktu kita dikuburkan dalam baptisan air, di sanalah Alkitab berkata, kita telah mati dari dosa. Katakan amin. Ayat 4 Pak. Ayat 4. Ayat 4. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Terus Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. ya. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang sudah mati terhadap dosa. Orang mati itu ditandai dengan dikuburkan. Katakan orang mati ditandai dengan apa? Dikuburkan. Ucapkan sama-sama. Orang mati ditandai dengan dikuburkan. 3, ya. Dikuburkan di mana? Di dalam bab mati terhadap dosa. Kalau istilah Alkitab itu dipakai adalah kata sunat. Ya, coba kita lihat Kolose pasal, kalau tidak salah Kolose pasal 2 ya. Kolose pasal yang kedua. Ayat 11 mulai Pak. Kolose 2 ayat 11 dan seterusnya demikian firman Tuhan. Ya. Ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat. Dalam Yesus kamu telah sudah disunat. Ya. Terus Pak, silakan Pak. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Terus. Tetapi dengan sunat Kristus. Jadi bukan sunat lahiriah. Bukan sunat daging. Tapi sunat yang dilakukan oleh Kristus. Apa itu sunat Kristus? Silakan lanjutkan Pak. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat Kristus itu bukan sunat lahiriah. Tapi sunat Kristus itu adalah sunat yang menanggalkan dosa. Dari memisahkan dosa. Disunat hidup kita dari dosa. Dosanya dibuang. Kalau perjanjian lama, sunat lahiriah. Perjanjian baru, sunat yang disunat adalah dosanya dikerat, dibuang. Dosanya yang dibuang. Kalau perjanjian lama, lahiriah khatannya yang dibuang. Kalau perjanjian baru, ya dosanya yang dibuang. Sunat. Cara sunatnya bagaimana? Cara sunatnya bagaimana? Ayo alami sunat Kristus ini. Kita harus berubah supaya kita diterima dalam kerajaan sorga. Ayat 12. Ayat 12. Ya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Sunat itu adalah caranya dikuburkan dalam baptisan. Ya, masuk dikuburkan dalam baptisan. Dipisahkan dia dari manusia lamanya. Dari manusia dosanya. Lalu setelah itu Pak. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ini sunatnya ya. Dikuburkan, sudah dikubur, dibangkitkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lamanya kemana? Sudah dikuburkan. Yang barunya itu yang dibangkitkan. Setelah Yesus secara daging melewati itu, pintu sorga terbuka. Inilah anak yang kukasihi.
kepadanya lah aku berkenan. Saudara, berikan diri saudara dibaptis. Sunat hidup lama, dikuburkan hidup yang lama, supaya bangkit hidup yang baru. Apa-apa saja Pak yang berkaitan dengan manusia lama. Kalau saudara punya iman yang luar biasa. Hidup lama itu, manusia lama itu dosa, kutuk, penyakit, semua yang berkaitan yang lama. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, itu bisa disunat, dikuburkan, dan akan bangkit menjadi manusia baru. Seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Waktu yang singkat ini kita harus gunakan dengan baik. Berubah dengan cepat. Pada tanggal berapa? Mana ini? 8. 10. Ya, tanggal 10 kita akan mengadakan baptisan air. Jangan tunda waktu. Kita nggak tahu hidup ini. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalaupun Tuhan masih panjang hari kedatangannya. Kalau Tuhan pun memberikan kita perpanjangan umur. Biarlah kita bangkit menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru, manusia yang berkenan kepada Tuhan. Manusia yang diberkati Tuhan. Manusia yang dipulihkan Tuhan. Karena kita sudah satu dalam kematiannya dan kita satu dalam kebangkitannya. Katakan amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, manusia Ethiopia tidak bisa ubah kulitnya. Macan tutul tidak bisa mengubah belang-belangnya. Tapi saya mau katakan, ketika kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, mengikuti petunjuk firman-Nya, Tuhan bisa ubahkan kita. Manusia memang tidak bisa ubah dirinya. Orang Ethiopia memang tidak bisa ubah kulitnya. Macan tutul memang tidak bisa ubah belangnya. Tapi hati kita bisa diubah oleh Tuhan. Menjadi hati yang baru. Menjadi hati yang diterima Tuhan. Yang berkenan dan masuk dalam kerajaan sorga. Seketika saudara ambil keputusan. Aku mau lakukan firman itu ya Tuhan. Hari ini juga, bahkan sebelum saudara masih belum melakukannya. Masih komitmen. Tapi pasti Tuhan akan dengar doamu. Tuhan akan kabulkan doamu. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan diri kita.